Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan saya boleh sekali lagi melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Perkenalkan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join Baktian Doa Pagi hari ini, nama saya Suryanto. Saya sekarang mahasiswa saat ya, semester 7. Saya melayani weekend di GSR Citra. Nah, saya saat ini berumur 44 tahun ya. Saya masuk ke saat umur 40 tahun. Mungkin Bapak Ibu yang baru join tanya mungkin kok umur 40 baru masuk saat ya. Itu karena saya bandel Bapak Ibu. Saya lari sana lari sini, tapi kemudian Tuhan menangkap saya kembali dan kemudian Tuhan memulihkan hidup saya, dan sebagai cara saya membalas cinta kasih Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, Bapak Ibu, di kebaktian doa sebelumnya, ini sebenarnya seri ya khotbahnya. Ini bagian ketiga. Jadi kebaktian doa pagi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, yang baru join GSR Citra beberapa waktu yang lalu baru merayakan ulang tahun yang ke-25. Nah, di kebaktian doa sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa yang Tuhan inginkan dari kita itu yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita untuk terus bertumbuh. Ya, dengan cara demikian kita tidak lagi jadi bayi-bayi rohani atau anak-anak rohani yang belum dewasa di dalam gereja. Yang kedua, berlawanan dengan apa yang selama ini kita pikirkan, Tuhan menginginkan kita untuk meminta. Akan tetapi bukan sembarang meminta. Tuhan menginginkan kita untuk meminta hal yang paling penting, yaitu memuliakan Dia. Tuhan menginginkan kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita yang menjelaskan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Masih sehubungan dengan ulang tahun gereja kita yang ke-25. Walaupun ini berhubungan dengan ulang tahun gereja kami, tapi saya percaya bahwa prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan juga di dalam hidup kita masing-masing ya. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ya. Yohanes, Bapak Ibu bisa melihatnya, mengikutinya di layar ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita juga akan membaca dari 2 Petrus 3 ayat 18. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, waktu pertama kali saya berkhotbah tentang tema bertumbuh dan berbuah ini, saya sudah memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian foto bunga matahari yang kami tanam kan waktu itu ya.
Nah, memang di daerah Malang ini tanahnya subur. Dan karena udaranya yang sejuk, hampir semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik di sini. Di daerah kompleks perumahan kami ini, di bagian halaman depan setiap rumahnya, itu dikasih bonus pohon mangga oleh developernya, Bapak Ibu. Nah, pohon mangga yang di depan rumah kami ini kami sirami dan beri pupuk juga sehingga bertumbuh dengan baik ya. Daun-daunnya juga bagus, hijau sekali dan rimbun. Nah, saya kadang suka memperhatikan pohon-pohon mangga lain waktu saya dan Lina berjalan kaki keliling kompleks di sore hari. Pohon kami ini, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, secara fisik sebenarnya jauh lebih baik dibandingin dengan pohon mangga lain. Ya, pohonnya, daunnya hijau sekali dan rimbun. Akan tetapi ketika musimnya berbuah dan pohon lainnya sudah berbuah, pohon kami ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berbuah. Dan kami sempat kecewa juga ya. Ada pohon lain yang kami lihat yang sebenarnya secara bentuk tidak terlalu bagus. Kalau Bapak Ibu lihat foto ini ya, daunnya sedikit gitu, daunnya juga nggak sehijau pohon kami gitu ya. Nah, namun pohon mangga yang lain itu malah berbunga lebat sekali. Dan pada akhirnya menghasilkan buah mangga yang begitu banyak ya. Nah, dari pohon mangga ini saya belajar satu hal Bapak Ibu. Yang paling diinginkan oleh pemilik pohon mangga itu sebenarnya pohon itu bukan hanya bertumbuh, tapi juga menghasilkan buah. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ini, kita akan mendapati bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan dari kita itu, selain dari dua hal yang sudah kita bahas di awal tadi, adalah kita berbuah, Bapak Ibu. Tujuan akhir dari pertumbuhan kita itu adalah berbuah. Kalau kita terus bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus, kita akan menghasilkan buah. Buahnya apa, Bapak Ibu? Ayat 16 dan 17 mengatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di dalam perikop ini Yesus mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita semua untuk berbuah. Dan buahnya itu adalah kasih, Bapak Ibu. Dia memerintahkan kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Bagaimana cara kita mengasihi, Bapak Ibu? Oh, ada banyak sekali cara untuk mengasihi orang lain kan? Nah, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara paling baik untuk mengasihi orang lain. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar. Saya ulangin ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini sebenarnya mengacu kepada Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita semua, Bapak Ibu. Akan tetapi ada sebuah kebenaran yang penting sekali di sini, dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir sebentar. Kira-kira mengapa ya Yesus memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya? Mengapa Yesus memberikan nyawanya untuk kita? Itu tidak lain karena Yesus mengasihi kita, Bapak Ibu. Dia memikirkan keselamatan jiwa kita. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memikirkan keselamatan jiwa orang-orang di sekitarnya. Keselamatan jiwa anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat kita. Bapak Ibu, saya sempat tinggal di asrama saat 1 tahun pertama saya di Malang. Ya. Tahun kedua, Lina dan anak-anak baru menyusul pindah ke Malang.
Nah, saya ingat di tahun pertama saya tinggal di asrama, ada sebuah kebakaran persis di belakang Saat. Waktu itu yang terbakar adalah sebuah pabrik keripik tempe ya. Di Malang sini banyak orang jualan keripik tempe. Nah, ini pabriknya. Waktu itu kebakaran, apinya cepat sekali membesar. Dan ada 5 orang yang terperangkap di dalam. Kami para mahasiswa itu bisa mendengar dari asrama suara teriakan mereka minta tolong. Tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa karena apinya sudah begitu besar ya. Mereka berteriak tolong, tolong, tolong. Suara tangisan minta tolong itu berlangsung beberapa lama. Sampai kemudian suara itu sayup-sayup tidak terdengar lagi. 5 orang yang terperangkap itu tewas terbakar, Bapak Ibu. Kematian mereka tragis sekali. Tapi Bapak Ibu, seorang teman saya keesokan harinya ketika kami ibadah chapel berkata begini. Kalau mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat, teriakan dan tangisan mereka minta tolong itu akan berlanjut di neraka, Bapak Ibu. Mereka akan terbakar lagi di neraka dan sekali ini oleh api yang tidak pernah padam dan tubuh yang tidak pernah mati. Perkataan teman saya itu benar-benar menusuk hati saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang tewas terbakar itu keluarga Bapak Ibu, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, atau kenalan kita. Dan mereka belum percaya Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana nasib mereka di sana. Saya membayangkannya pun gemetar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi keluarga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi orang lain, beritakanlah Injil kepada mereka. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa cara yang paling baik bagi kita untuk mengasihi orang lain adalah dengan memberitakan Injil kepada mereka. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir bahwa tugas menginjil itu adalah tugas hamba Tuhan saja. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang selama ini Bapak Ibu pikirkan, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei bilangan riset menyatakan bahwa sekarang ini 75% orang percaya Yesus itu adalah karena keluarga, sahabat, atau tetangga mereka. Hanya 25% yang mengatakan bahwa mereka percaya Yesus karena pendeta mereka atau pemimpin komsel mereka. Survei lain yang dilakukan terhadap generasi muda Indonesia baru-baru ini malah menunjukkan hal yang lebih mengejutkan, Bapak Ibu. Hanya 10% generasi muda yang percaya Yesus karena hamba Tuhan. Dan sisanya percaya karena keluarga mereka dan karena teman mereka. Bagaimana mereka bisa percaya Yesus? Hasil survei sekali lagi menunjukkan bahwa mereka percaya Yesus melalui percakapan mereka sehari-hari dengan keluarga mereka, dengan teman-teman mereka, dan juga melalui keramahan, Bapak Ibu. Kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka. Nah, kenapa saya tunjukkan hasil-hasil survei seperti ini, Bapak Ibu? Apa artinya hasil survei ini? Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebenarnya tanggung jawab menginjili itu saat ini ada di tangan kita semua, Bapak Ibu. Dan ini berita baiknya. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya karena ini keluarga kita sendiri, teman kita sendiri. Kita bisa melakukannya karena cuma butuh percakapan dan menunjukkan keramahan, menunjukkan kebaikan kepada mereka. Mungkin Bapak Ibu juga saat ini berkata bahwa, wah, saya sebenarnya mau menginjili keluarga dan teman-teman saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menginjil mereka. Saya tidak tahu bagaimana harus ngomong kepada mereka. Saya tidak bisa menginjili karena susah ya pokoknya katanya gitu ya. Kok menginjili itu susah banget gitu. Ada yang lain mungkin berkata bahwa, oh, saya sudah banyak belajar metode penginjilan. Ada yang belajar metode EE ya, Evangelist Explosion.
ada yang belajar 4 hukum rohani, dan lain-lain. Tapi tetap saja saya tidak tahu bagaimana harus memulainya. Nah, saya tidak sedang memberitahu Bapak Ibu tentang sebuah metode yang lain. Saya cuma beritahu kepada Bapak Ibu, mulailah dengan cara hal-hal yang sederhana. Saya kasih tahu sebuah cara yang sederhana Bapak Ibu. Cara itu di Alkitab disebut BCA. Ya, mulai sekarang kalau Bapak Ibu ingat BCA, nah ingat metode ini ya. Cara ini juga dilakukan oleh orang-orang di Alkitab. Cara ini dilakukan oleh Paulus. Apa itu BCA, Bapak Ibu? Nah, BCA itu sebenarnya singkatan dari B-nya before atau sebelum, C-nya itu conversion atau pertobatan, A-nya itu after atau sesudah. Ya. Jadi caranya bagaimana? Kita menceritakan kepada orang lain bagaimana hidup kita sebelum kenal Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan mengubah hidup kita ya, kisah pertobatan kita. Dan setelah itu kita menceritakan bagaimana hidup kita setelah kita mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi di awal juga saya sudah mempraktekannya, Bapak Ibu. Tadi saya menjelaskan kepada mereka yang baru join tadi ya, saya katakan bahwa dulu saya lari dari panggilan Tuhan, kemudian hidup saya babak belur gitu ya. Nah, tapi kemudian Tuhan memulihkan hidup saya dan setelah itu saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Kita semua bisa melakukannya Bapak Ibu. Paulus dulu melakukannya dan Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Atau ya ada cara lain, kita bisa meniru cara yang dilakukan seorang pemuda dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dia berkata kepada temannya, ya, dia berkata demikian, jika suatu hari jalanmu mentok, panggil nama Yesus, dia bilang. Dia itu Tuhan yang berkuasa. Temannya itu yang dia ajak bicara, sebenarnya tidak suka dengan apa yang dia katakan. Dan temannya itu tidak terlalu menghiraukan apa yang dia katakan itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, belasan tahun kemudian, temannya itu mengalami kesulitan. Dia kecanduan narkoba, dia berusaha untuk lepas dari narkoba tapi tidak bisa. Hidupnya hancur dan dia putus asa. Dalam keadaan sakau, dia naik ke lantai atas apartemen dan berdiri mau lompat bunuh diri, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia ingat ucapan temannya 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Yang berkata, kalau jalanmu mentok, panggil nama Yesus, katanya. Saat itu dia tiba-tiba dia teringat, lalu dia berdoa memanggil nama Yesus. Dia berkata, kalau engkau Yesus benar Tuhan yang hidup seperti yang teman saya katakan itu, tolonglah saya Tuhan Yesus, katanya. Lalu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Tiba-tiba damai Tuhan memenuhi hatinya. Dia turun ke kamarnya, lalu dia tidur. Dia tidur dengan tenang, dengan damai sejahtera. Dia tidur berhari-hari, Bapak Ibu, tanpa makan. Waktu dia bangun, dia merasa tubuhnya segar kembali. Dan dia merasa seperti menjadi manusia yang baru. Nah, kisah ini, Bapak Ibu, bukan kisah buatan, Bapak Ibu. Tapi benar-benar terjadi. Orang itu adalah Marco Budiman. Ya. Dia adalah pendiri sebuah yayasan penginjilan yang bernama Yayasan 5 Roti dan 2 Ikan. Bapak Ibu lihat, kita semua bisa melakukannya. Saya juga mengingat perjalanan saya dan adik saya Mul mengikut Yesus ya. Kami pertama kali pergi ke gereja itu pada waktu kecil. Bukan karena kedua orang tua kami. Waktu itu mereka belum percaya Yesus. Nah, kami bisa pergi ke gereja karena ada seorang tetangga kami. Seorang AI yang meminta izin kepada orang tua kami untuk membawa kami ke gereja. Kami panggil dia AI Anet gitu ya. Nah, dia yang memperhatikan kami, dia yang peduli dengan pertumbuhan rohani kami dari mulai sekolah minggu sampai remaja. Dia juga yang pada akhirnya turut andil membawa kedua orang tua kami mengenal Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat
Kalau kita mengasihi orang lain, Tuhan akan memakai hidup kita. Memakai berbagai macam cara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, gereja kita, GSR Citra yang tercinta ini belum lama merayakan ulang tahun yang ke-25. Apa yang bisa kita kerjakan buat gereja kita? Tadi yang pertama saya katakan adalah kita terus bertumbuh, supaya gereja kita juga terus bertumbuh. Yang kedua adalah kita mendoakan gereja kita. Kita meminta kepada Tuhan supaya gereja kita boleh memuliakan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tidak lain adalah yang bisa kita lakukan adalah kita menginjili orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang di sekitar kita, dan kemudian membawa mereka beribadah di gereja kita. Dengan cara demikian, gereja kita bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati gereja kita, terus memberikan kita semua pertumbuhan, terus memberkati hidup kita boleh memuliakan Tuhan, terus memberkati hidup kita supaya suatu hari kita juga boleh menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sekali lagi telah mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan menginginkan kami terus bertumbuh. Tuhan menginginkan kami untuk berdoa bagi gereja kami. Tuhan menginginkan kami untuk menghasilkan buah, menginjili orang-orang yang belum pernah mendengar Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan kami hati yang terus bertumbuh. Berikan kami hati yang mengasihi orang-orang yang lain. Tuhan juga tolong kami Tuhan. Berkati hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati kami. Menolong kami, menggerakkan hati kami. Untuk mengabarkan kasih Tuhan. Mengabarkan bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Dan biarlah kisah kami itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.